Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dhewe masih diberi nikmat saged istiqomah ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wa furudul wudu'i. Utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, iku 6 pira-pira perkara. Dalam berwudu sendiri iku termasuk toharoh, bersuci. Jadi ngeten, bersuci sendiri iku termasuk salah satu diantaranya, termasuk diantara toharoh bersuci iki apa? Wudu. Ketika seseorang iki mau melakukan sholat iku harus adanya wudu. Kecuali nantinya ada darurat, misalkan kecelakaan terus nggak bisa wudu, diperban terus tayamum, itu beda lagi. Tapi hukum asal yang namanya kita sholat niku harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Nah, suci dari hadas kecil iku menggunakan wudu. Nah, wudu sendiri iku ada perkara-perkara, salah satunya fardu. Ada syarat, ada sunnah, ada makruh, ada batal. Yang dibahas dalam fasal iki iku wudu, iku ada yang namanya fardu. Fardu iki apa? Perkara wajib yang harus ada dalam wudu. Ketika nantinya perkara wajib fardu iki kok enggak ada, tidak sah wudune. Dalam kitab takrib ini fardunya wudu ada 6 perkara. Sing pertama rupane 6, rupane sita, an-niyatu, rupane niat. Memang mayoritas yang namanya ibadah menurut Imam Syafi'i iku memang butuh niat. Beliau mengatakan fardu. Contoh dalam wudu iku ada yang namanya niat. Tayamum juga ada yang namanya niat. Sholat juga ada yang namanya niat. Puasa juga ada yang namanya niat. Iktikaf juga ada yang namanya niat. Jadi mayoritas ibadah iku Imam Syafi'i memang mengatakan harus wajib niat, cara beliau. Tapi nantinya ada ulama yang beda pendapat, itu biasa. Tapi kita membahas masalah mazhab Syafi'i dulu. Dalam wudu niku kita perlu niat. Nah, niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Niat dalam wudu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Nah, misalkan kita niateku menggunakan bahasa Indonesia tetap sah, bahasa Jawa tetap sah. Yang penting apa? Penting dia paham. Saya berniat wudu niku sudah sah. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdol dalam berniat iki menggunakan bahasa Arab. Nawaitul wudu'a niku sudah sah. Misalkan pengen ditambah malah bagus. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Lah niku malah bagus. Tapi misalkan kok seseorang niat agar nawaitul wudu'a tok niku sudah sah. Lah niat iki ketika apa? Inda ghuslil wajhi, ing dalam nalikane basuh wajah. Ketika kita niat dalam wudu iku ketika membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ikulah peletakan niat. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, niku ketika membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul wajhi, lan basuh wajah. Termasuk fardu dalam wudu iki membasuh wajah. Jadi membasuh wajah dengan niat iki harus sama, harus bersamaan. Lah batasan dari wajah yang harus terbasuh iki apa? Dalam sarai wahadutulan ma baina manabidir sya'rir ra'si ghaliban. Jadi umumnya yang namanya batasan wajah itu memang antara tempat tumbuh-tumbuhnya rambut, yaitu bagian atas. Bagian atas niku tempat tumbuh-tumbuhnya rambut. Lah niku batasan wajah. Jadi batasane sing atas iki nggon tempat tumbuh-tumbuhannya rambut, wa akhir lihyaini, dan sing bawah niku batese nyampe 2 dagu. Nah, 2 dagu terus jenggot iku juga. Nah, wa huma al uzmani allazani yanbutu alihima al astanu asufla yajtamiu muqdahuma fi zaqani. Dan di situ yang namanya lihyaini, 2 dagu iku tempat di mana adanya gigi-gigi yang bawah. Jadi gigi-gigi bawah iki iku masuk dalam niki bagian dari udmani. Jadi ngeten, ketika kita membasuh wajah niku bagian atas niku tempat tumbuhnya rambut iki mau. Nah, terus yang bagian bawah iku nyampe 2 dagu. Lah adapun sing samping kanan samping kiri wa muakhiruhuma fil udhun.
Wahaduhu ardon ma bainal uzunaini. Adapun bagian yang samping kanan samping kiri iku tepat di bagian telinga. Antara dua telinga ikulah bagian di mana batasan wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah niku seluruh bagian wajah iki harus terkena air. Ketika nantinya kok hanya sebagian tok, misalkan nggon bagian pipi sebelah kanan misalkan nggak terkena air, niku tidak sah. Mulane dalam berwudu niku memang kita perlu ngilmu, perlu ngaji dulu biar di situ ibadahnya sah. Wa ghuslul yadaini sing ketiga lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro. Ketika kita berwudu niku harus ada yang namanya membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan itu mulai dari pucuk-pucuk jari-jari tangan nyampe dua siku. Niku hukumnya wajib terbasuh. Ketika nantinya kok tidak terbasuh, niku tidak sah wudune. Nah, terkadang kita bermasyarakat amit sewu, terkadang ada sebagian yang di situ ketika dia wudu niku tidak sampai basuhan tangan ini tidak sampai ke siku. Nah, niku bermasalah dalam wudu. Wa mashu ba'di ra'si lan ngusap sebagiane sirah. Termasuk dalam fardu wudu iki apa? Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala iki perkara yang wajib harus ada. Lah adapun mengusap sebagian kepala iki apakah di situ hanya setengah rambut atau kulite? Lah bahasan ba'du ra'si, mengusap sebagian kepala niku tidak harus terkena rambut. Jadi misalkan seseorang gundul, gak punya rambut, niku wudune tetap sah. Misalkan terkena kulit kepala, niku tetap sah. Misalkan terkena rambut satu, misalkan, iku tetap sah. Jadi intine yang keempat iki fardune wudu mengusap sebagian rambut, sebagian kepala iki, baik iku terkena rambut ataupun terkena kulit kepala, niku tetap sah. Tidak harus semuanya iki mau rambut terkena air, enggak. Sebagian tok iku sudah sah. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro, oleh basuh ilal ka'baini maring kemiren loro. Dalam berwudu sendiri iku ada fardu yang namanya membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Jadi nek kaki ki mau kok sebagian ada yang tidak terkena air, niku tidak sah wudune. Misalkan ketika seseorang wudu, lah misalkan ada jempolan kaki yang tidak terkena air, niku tidak sah. Mulane ketika kita wudu cek apakah di situ ada sebagian yang tidak terkena air. Mulai dari pucuk jari kaki nyampe mata kaki ikut terkena air semua apa enggak? Kalau bisa niku dilebihi di atas mata kaki. Soalnya apa? Ada kesunahan memang dalam kitab-kitab lain ketika kita wudu iki disunahkan melebihi batas wajib. Jadi batas wajibnya kan sampai mata kaki. Nah niku lebih iku hukumnya sunah. Wa tartibulan tartib urut. Nah, urut sesuai runtutan iki alama ing atase perkara silaima dzakarnahu kang wis nutur sapa kita hu ing ma. Termasuk fardu dalam wudu apa? Tertib urut. Jadi sesuai runtutan mulai membasuh wajah dan membasuh wajah, membasuh dua tangan, sebagian kepala, terus membasuh dua kaki. Iku harus sesuai urutan. Lah niku memang pertanyaannya kan ngeten, ketika memang wudunya seseorang iki menggunakan air misalkan di keran, atau misalkan wudune ki mau di air 2 kula. Nah niku memang harus tertib urut. Tapi masalah kita timbul misalkan ngeten, ketika seseorang ki wudu dengan posisi menyelam. Jadi menyelam dalam wudu iki apakah di situ harus tertib? Nah, ikut dalam ulama ada yang mengatakan dalam kitab I'anah, nek kita posisinya wudu dalam keadaan menyelam tidak harus tertib. Misalkan apa? Misalkan kita wudu di sungai atau di laut. Nah, yang namanya menyelam iku mulai pucuk rambut atas nyampe kaki yang bawah ikut
tenggelam semua, terkena air semua. Jadi misalkan kita menyelam niku tetap sah wudune dan tidak harus tertib. Misalkan kita mencolot lompat di laut terus niat nawaitul wudu ali rafil hadasil terus nyemplung. Nah, ketika kita nyemplung semua badannya mau niku tidak harus tertib. Artinya apa? Misalkan kok seseorang nyemplung di laut sikile dhisik kakinya dulu. Niku tetap sah, tidak bermasalah. Tapi kalau wudunya itu tidak dalam keadaan menyelam, lah niku sing bermasalah. Harus adanya tartib, urut sesuai runtutan, mulai membasuh wajah, membasuh dua tangan dan lain-lain. Nggak boleh dibolak-balik. Itu ketika memang wudunya tidak dalam keadaan menyelam.